Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Danuwirza. Saya berasal dari Kabupaten Sanggau. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Prodi saya adalah Pendidikan Agama Islam. Oke, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia saat masih menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak awal telah memainkan peran penting sebagai bahasa komunikasi di wilayah Nusantara. Sejarahnya dimulai pada abad ke-7, ketika bahasa Melayu kuno digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Bahasa ini muncul dalam prasasti-prasasti kerajaan dan berfungsi sebagai lingua franca. Lingua franca sendiri adalah bahasa pergaulan yang digunakan untuk komunikasi di antara orang-orang yang memiliki bahasa induk yang berbeda. Di sepanjang jalur perdagangan maritim yang menghubungkan berbagai suku bangsa dan negara di wilayah Asia Tenggara. Bahasa Melayu dikenal karena kesederhanaan strukturnya, sehingga mudah dipelajari oleh pedagang dari berbagai latar belakang. Pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, bahasa Melayu semakin menyebar, dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain seperti Sanskerta yang membawa masuk banyak kosakata ke dalam bahasa Melayu, terutama terkait dengan agama, filsafat, dan hukum. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13 membawa gelombang baru dalam perkembangan bahasa Melayu. Bahasa yang sebelumnya ditulis dengan aksara Palawa atau Kawi, mulai digunakan aksara Arab, Melayu, Jawi, dan menjadi bahasa pengajaran agama Islam di kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Malaka. Seiring dengan penyebaran Islam, bahasa Melayu semakin diperkaya oleh kosakata dari bahasa Arab dan digunakan dalam konteks agama, perdagangan, dan administrasi kerajaan. Pada masa ini, bahasa Melayu menjadi bahasa yang fleksibel dan dinamis, berkembang menjadi bahasa yang tidak hanya digunakan untuk perdagangan, tetapi juga untuk literatur, keagamaan, dan hukum. Ketika kolonialisme Portugis, Spanyol, dan akhirnya Belanda datang ke Nusantara pada abad ke-16, bahasa Melayu tetap dipertahankan oleh penduduk lokal sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Meskipun kolonial Belanda menggunakan bahasa Belanda dalam urusan administratif dan pemerintahan, mereka tetap mengakui keunggulan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung yang efektif di antara berbagai kelompok etnis di Nusantara. Bahkan, Belanda mendirikan Balai Pustaka pada tahun 1908 untuk menerbitkan literatur dalam bahasa Melayu sebagai bagian program edukasi mereka. Pada awal abad ke-20, saat semangat kebangsaan mulai tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia, bahasa Melayu digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Sebagai sarana komunikasi dan penyebaran gagasan kemerdekaan, bahasa Melayu dipilih karena tidak terikat pada suku atau kelompok tertentu. Berbeda dengan bahasa daerah lain seperti Jawa atau Sunda yang lebih terkait dengan suku-suku dominan. Bahasa ini dianggap sebagai bahasa netral yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa penting yang memperkuat posisi bahasa Melayu adalah Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang budaya
bersepakat bahwa mereka memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun secara linguistik bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, penamaan bahasa Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat identitas nasional yang baru dan melepaskan ingatan dengan masa kolonial. Pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi langkah awal dalam proses transformasi bahasa ini dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia modern. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.